Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski, NIM A1C320072, kelas reguler B, Pendidikan Fisika 2020. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan aplikasi PET Simulation Colorado, di mana di sini saya akan mencoba praktikum fisika dasar tentang pemantulan dan pembiasan. Nah, langkah pertama yaitu kalian harus membuka di Google, cari page simulasi space seperti ini, kemudian klik ini. Selanjutnya di sini kita buat simulasi tentang fisika. Setelah itu, setelah membuka aplikasi tentang praktikum fisika, kita cari tentang bending line atau pembiasan cahaya. Nah, ini bending line adalah praktikum percobaan kali ini yang saya akan jelaskan. Kita buka. Nah, sebelum kita membuka aplikasi ini tentang bending light atau pembiasan cahaya, kita harus mengenali apa itu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu satu, ketika cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibias mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Nanti akan kita contohkan. Selanjutnya, kedua, yaitu ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang lebih kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju medium udara. Nah, itu adalah pengertian, maka kita akan langsung coba di percobaan lainnya. Di sini ada 3 pengenalan pilihan prisma atau lensa, dan sini percobaan lainnya. Baik, kita mulai saja di yang pilihan ketiga, yaitu percobaan lainnya. Nah, di sini sudah dapat di percobaannya. Di sini adalah pengaturan-pengaturannya. Di sini adalah sinar, gelombang, ini pengaturan cahayanya. Dan sini ada ketentuan angkanya juga, dan sini kita akan menggunakan warna yang merah. Nah, di sini ada material 1, material 2 atau kerapatan 1, kerapatan 2. Ini ada mediumnya, yaitu yang di medium material 1 ada udara, air, gelas, material A, material B, dan rekayasa. Kemudian di material 2 sama saja, di material 1 dia ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Di sini ada indeks refraksi di mana ini adalah 1000. Nah, ketika kita berubah ke air, maka dia akan berubah juga. Seperti ini, ketika dia air maka dia berubah menjadi air, ketika dia gelas maka dia berubah menjadi gelas, ketika dia menjadi udara berubah menjadi udara. Sama di material 2, kita di sini buka udara maka dia materialnya atau kerapatannya udara, kemudian air maka dia berubah menjadi air, dan gelas maka dia berubah di sini menjadi gelas, dan indeks refraksinya adalah 1500. Nah, tadi pada pembagian 2, yaitu contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air, maka kita akan coba ini medium udara menuju medium air. Nah, setelah itu kita akan melakukan, kita taruh busur di sini. Nah, normal ini adalah garis putus-putus yang berada di tengah, seperti ini. Nah, untuk agree ini adalah sudutnya. Ketika kalian mau menggunakan sudut seperti ini. Nah, Nah, maka ada busurnya, ada sudutnya. Diketahui
Jika kita melakukan percobaan di sudut 30 derajat, maka pantulan dari cahayanya yaitu 30 derajat, 2 juga, dan biasanya ini adalah 22,2. Selanjutnya kita ubah ke medium bawahnya menuju medium gelas. Apakah yang terjadi? Kita rubah. Ini ditaruh saja di 45 derajat. Maka pantulan dari material udara dan gelas itu adalah 45 derajat juga, dan biasanya yaitu 28,2 derajat. Kemudian kita ubah lagi di atasnya udara, dan sini kita buat udara juga, dan apakah yang terjadi? Nah, di material udara dan material kedua tidak mengalami pemantulan karena memiliki jumlah kerapatan yang sama, yaitu udara dan udara, maka tidak terjadi pemantulan. Jika di atas ini kita ubah menjadi air dan sininya udara, maka terjadilah pembiasannya, yaitu di sini 45 derajat, sini tetap 45 derajat, dan di sini 70,5 derajat. Ketika sini kita ubah lagi menjadi air, dia maka tetap sama karena memiliki kerapatan yang sama, maka tidak terjadi pemantulan dan pembiasan. Ketika kita menaruh di sini gelas, maka di sini kita ubah sedikit di 30 saja. Nah, saya rasa sudah cukup. Di sini 29,5, maka pantulannya adalah 29,5 juga, dan pembiasannya yaitu 26 derajat. Nah, ketika kita ini kan di sinar, ketika kita rubah menjadi gelombang, maka dia menjadi seperti ini, dan ini bisa kita slow motion biar lebih jelas. Saya rasa untuk percobaan ini kita menggunakan sinar saja untuk lebih gampang. Dari sini kita dapat dibantukan oleh dengan agnes atau sudut supaya kita tahu ini berapa sudutnya. Nah, kita ketahui. Nah, di sini kan di air sudah, di gelas sudah, udara juga sudah, maka di sini kita coba di gelas. Cobaan menggunakan medium 1 yaitu gelas. Nah, di mana kita melakukan percobaan di sinar datangnya itu yaitu dengan sudut 40,5 derajat, maka dia tidak memiliki pantulan karena media 1 dan media 2-nya atau itu memiliki kerapatan yang sama. Nah, ketika kita ubah dari medium 1-nya yaitu gelas dan mediumnya itu 2, maka dia memiliki pantulan yaitu 40,5 derajat, sini juga tetap 45 derajat. Nah, di sini memiliki sudut 77,1 derajat. Nah, ketika kita menggunakan air, dia memiliki sudut yang berbeda, yaitu 47,0 derajat. Kita coba ubah. Di sini, nah di sini 29,5 derajat, 29,5 derajat, dan di sini 33,7 derajat. Nah, sekiranya sudah cukup di poin yang ketiga ini, kita masuk di pengenalan. Nah, di pengenalan ini mungkin sama saja, tetapi nampak perbedaan daripada yang di sini, di mana di sini kita tidak bisa mengatur ininya, warnanya, dan juga di sini tidak ada agnes atau sudutnya. Itulah yang membuat mungkin akan sedikit lebih sulit. Kita taruh di sini. Ya, kira-kira sudah tepat. Maka kita coba kita sinari sekiranya ini 30 derajat. Dengan yang pertama yaitu medium air. Nah, di sini sebelum kita melakukan percobaan, di mana di pengenalan dan percobaan lainnya itu materialnya sama seperti yang tadi, kemudian indeks ininya juga sama,
tapi perbedaannya yang tadi di sini dan Angles itu adalah sudutnya tadi. Nah, setelah itu kita akan coba di material udara dan material air. Nah, di mana memiliki cahaya yang datang itu yaitu 30 derajat dan sudut pantulnya itu 30 derajat dan sudut biasnya ini sekitar 23 derajat. Nah, setelah itu kita rubah ke medium udara juga. Nah, di sini memiliki sama, tidak terjadi pemantulan karena memiliki kerapatan yang sama sehingga tidak terjadinya pemantulan. Selanjutnya kita ke gelas. Ke gelas kita sudut datangnya kita buat di 60, maka sudut pantulnya yaitu 60 derajat juga dan sudut biasnya sekitar 35 derajat. Selanjutnya kita ubah yang di material satunya yaitu air, di sini udara. Dan apakah yang terjadi? Ketika kita melakukan sudut datangnya itu 30, maka sudut pantulnya tetap juga sama 30 dan sudut biasanya sekitar 34 derajat. Nah, setelah itu media 1 air, media 2 kita buat air dan apa yang terjadi? Memang sama karena tidak terjadi pemantulan karena memiliki kerapatan yang sama, maka kita rubah langsung ke gelas. Nah, ke gelas ini kita melakukan percobaan di sudut sekitar 40 derajat. Nah, di sini kita tampak bahwa sudut pantulnya adalah 40 derajat juga dan di sini 35 derajat. Kemudian kita coba di gelas. Sesama gelas maka dia tidak memiliki pantulan karena memiliki kerapatan yang sama. Kita coba di material air, kita buat di sudutnya 30 derajat, maka memiliki sudut pantul 30 derajat juga dan memiliki sudut biasnya 30. Nah, setelah itu kita coba di prisma, di pilihan kedua, prisma atau lensa. Sebelum kita masuk di percobaan yang tampilan aplikasi yang kedua ini, alangkah baiknya sebelum melakukan percobaan kita harus tahu dulu formula atau rumus awal tentang pembiasan. Nah, pembiasan ini kita menggunakan hukum Sinelius, di mana pembiasan dijelaskan menggunakan hukum Sinelius dengan dirumuskan dengan rumus N1 sin theta 1 theta I sama dengan NR sin theta R, di mana N1 yaitu indeks bias medium tepat sinar datang dan NR itu indeks bias medium yang dituju sinar. Kemudian theta 1 itu sudut sinar datang atau theta R itu sudut sinar bias. Nah, selanjutnya kita coba di tampilan yang kedua ini. Tampilan kedua ini kita coba di segitiga. Nah, di sini ada tampilannya di mana kita menggunakan ini ada segitiga, jajar genjang, trapesium, ini segitiga, ini lingkaran, ini setengah lingkaran dan cekung. Nah, di mana kita akan melakukan sebelumnya kita coba dulu. Nah, ini memiliki satu garis, yang ini ada memiliki banyak garis yaitu sekitar 5 dan ini di pola gelap. Nah, kita coba di sini saja dan kita taruh di sini. Nah, di sini adalah kita coba. Nah, ini ada garis putus-putus dan ini adalah busurnya. Nah, kita coba di sini. Nah, mungkin
Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.